Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi buat kita semua. Kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu ini. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Ia ada di sana memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari jadikan hidup kita sebagai penyembah-penyembah. Kita mau menyembah dengan sungguh-sungguh. Mari kita fokus untuk menyembah Tuhan. Kita gunakan waktu ini untuk datang menyembah Tuhan. Kita gunakan waktu ini untuk datang bersyukur di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Tiada alasan untuk kami tidak datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, layak dimuliakan. Haleluya. Kami mau menaikkan setiap pujian kami. Kami mau menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam.
Mari kita datang berseru menyembah Tuhan. Katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. Hati kami terbuka Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Satu tujuan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala. Bersatu hati kita datang menyembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh. Amin, amin. Ini kerinduan kami datang menyembah-Mu. Kau ku sembah, sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Agungkan Dia, lebih lagi agungkan Dia. Kau ku sembah. Mari angkat tanganmu datang menyembah. Haleluya. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik.
waktu dan kesempatan ini untuk memuji Tuhan. Haleluya. Jadikan hidup kita berarti dengan menyembah Tuhan. Sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Rabaya baralabaya masikara rabaya mo. Uri rabaya basikara baya batakaya rala masika barabaya basikara mo. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau kami sembah, Engkau kami puji, Engkau kami muliakan Tuhan. Uri rabaya basika rabaya maralabaya masika ralabo. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari lebih sungguh lagi kita menyembah. Kita sembah Dia. Katakan terima kasih. Terima kasih. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, naikkan syukur kita. Haleluya. Mari kita gunakan saat teduh ini datang menyembah Tuhan. Mari naikkan doamu. Mari naikkan pujianmu. Mari naikkan setiap seru doamu kepada Tuhan. Uri rabaya masika baya baralamaya matakaya ralawasika rabaya mata. Uri rabaya masika rabaya matakaya ralawasika. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau kami sembah sebagai Raja kami. Tiada henti-hentinya kami datang memuji memuliakan Tuhan. Tiada henti-hentinya kami datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah. Kami sembah. Hati kami terbuka di hadapan-Mu Bapa. Kami meresponi hadirat Tuhan saat ini. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat tangan kami. Memandang Tuhan. Datang menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lebih lagi sungguh datang menyembah dan memuji Tuhan. Jikalau kita masih ada sampai saat ini, mari kita mengakui bahwa itu semua karena Tuhan. Ketika engkau diberkati, mari datang bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Namun ketika engkau mengalami beban pergumulan, ada masalah-masalah yang engkau hadapi, mari datang sama Tuhan dengan sukacita. Mari datang sama Tuhan dengan mengucap syukur. Bahwasannya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami datang memuji memuliakan nama. Kami yang sedang bersukacita tetap terus menyembah Tuhan. Kami yang dalam pergumulan, kami lepaskan pergumulan itu. Kami tinggalkan masalah-masalah itu. Saat ini kami mau mempergunakan waktu menyembah Tuhan. Rirabaya masik, rirabaya masik. Kau hadir bagi kami semua Tuhan. Kau hadir Tuhan. Kau hadir menguatkan kami. Karena kami percaya dalam pujian penyembahan, Tuhan hadir di hadapan kami. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau pribadi yang lebih dekat dengan kami. Oh Tuhan, pegang erat tangan kami. Peluk erat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari
Mari kita lebih lagi datang berterima kasih di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan. Katakan dengan lembut, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, haleluya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih sungguh kita agungkan Dia. Ku mau memuji, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan, berikan pujian, sorak haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini, memulihkan jiwa kami yang lelah, menguatkan iman kami. Kami percaya hadirat Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati kami semua yang memberitakan firman Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami sama-sama mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Roh Kudus akan membantu kami bertumbuh dalam kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kembali pada hari ini kita berjumpa dalam ibadah online. Saya yakin damai sejahtera turun ke atas saudara-saudara semua dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kita harus mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Saya memberikan satu tema pada hari ini, yaitu berjaga-jagalah. Kita akan membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Kita akan membaca bersama-sama. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita membaca bersama-sama ayat tersebut. Kita mulai. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, kita bersama-sama Tuhan suruh untuk berjaga-jaga. Alkitab berkata, kamu gak tahu pada saat mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, ada banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Kedatangan Tuhan yang pertama yaitu di kandang domba, lahir sebagai seorang bayi, menjadi sama seperti kita manusia. Dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, dia datang di awan-awan, menjemput kita, memberikan pahala, memberikan mahkota. Bahkan saudara-saudara juga akan memberikan penghukuman, penghakiman untuk orang-orang yang berbuat hal yang jahat. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni karena Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Saudara-saudara, berjaga-jagalah, Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Saudara, ini yang disebut dengan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kali kedua disebut kedatangan Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk belajar mengerti tanda-tanda zaman. Di dalam kitab Injil Matius 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, mari kita simak ayat ini. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Kapan waktunya hari akan hujan? Kapan waktunya hari akan cerah? Rupa langit kita semua tahu membedakan. Tapi ada banyak orang Kristen yang tidak bisa membaca tanda-tanda zaman, yang tidak bisa mengerti tanda-tanda zaman. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Kiranya Roh Kudus membuka mata kita sehingga kita bisa melihat tanda-tanda zaman ini dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ketika Tuhan datang yang kedua. Kita bersama-sama ketemu dengan Tuhan di awan-awan, menikmati satu kesukaan yang besar,
bahkan bersama-sama dalam kerajaan sorga yang mulia. Ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, hari kedatangan Tuhan yang kedua. Bapak Ibu Saudara, menjelang hari itu, sebelum hari itu terjadi, sebelum hari kedatangan Tuhan itu terjadi, harus digenapkan semua apa yang ditulis oleh Alkitab. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara ada 3 angka penting yang harus terjadi sebelum hari kedatangan Tuhan. Sekali lagi, ada 3 angka penting yang akan digenapkan. Kalau 3 angka ini belum genap, Tuhan belum datang. Mari kita melihat angka yang pertama. Seluruh dunia mendengarkan Injil. Sekali lagi, yang pertama, seluruh bumi, seluruh dunia mendengar Injil. Kita membaca dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Injil belum diberitakan ke seluruh dunia, artinya masih ada daerah-daerah yang belum mendengar berita Injil, masih ada tempat-tempat tertentu yang belum Injil diberitakan di sana, Tuhan belum datang. Tapi kita melihat kemajuan teknologi pada hari-hari ini. Banyak tempat yang tidak terjangkau oleh para penginjil, oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi dengan kemajuan teknologi, maka berita Injil juga masuk di sana. Dengan siaran-siaran online, media-media cetak yang ada, bahkan saudara-saudara media online, berita Injil juga sampai di mana-mana. Kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Tuhan belum akan datang kalau ada daerah yang belum diberitakan Injil. Tapi kalau seluruh bumi mendengar kabar Injil, tanda-tandanya kita harus tahu Tuhan hampir datang. Yang kedua, ini yang harus digenapkan, yaitu jumlah orang yang selamat genap. Di dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-25 kita akan membaca ayat ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, yang genap dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Israel ini keras kepala. Masih ada beberapa banyak orang Israel yang gak percaya tentang Yesus itu Mesias. Saudara-saudara, oleh sebab itu berita Injil sampai kemana-mana. Dan bangsa-bangsa percaya menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya. Tentunya ini ada jumlah yang harus digenapkan. Kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi angka-angka ini akan terus bertambah-tambah. Akan ada banyak orang di seluruh muka bumi ini yang mau membuka hatinya, yang mau menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini angka yang harus dipenuhi, yaitu jumlah
orang percaya digenapi. Angka yang pertama, seluruh dunia dengar Injil. Yang kedua, di antara orang yang mendengar Injil itu, ada yang membuka hatinya. Ada yang mau menerima Yesus. Tapi tentunya ada yang menolak. Ada yang tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terserah masing-masing manusia yang mengambil keputusan. Keputusan itu di tangan sendiri, bukan di tangan orang lain. Mau menerima, dosanya diampuni. Menerima Yesus, dosanya diampuni. Dan dia diselamatkan karena Yesus yang menanggung dosa umat manusia. Kalau tidak mau menerima Yesus, dosanya ditanggung sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, angka yang pertama, seluruh dunia dengar Injil. Angka yang kedua, jumlah orang yang selamat genap. Ini semua ada hubungannya dengan penginjilan. Para penginjil memberitakan kabar baik. Di mana-mana mereka menyampaikan bahwa Yesus itu Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati. Yesus yang mencukupkan, Yesus yang memberikan damai sejahtera. Percaya Yesus, dosa diampuni, kamu akan diselamatkan. Ini panggilan kita juga, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Menginjil, beritakan kabar baik di mana-mana. Ada yang menerima, ada yang menolak. Enggak jadi soal, meskipun ada beberapa orang menolak. Tetapi yang paling penting, penuhi amanat agung. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, tetap beritakanlah kabar baik. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang ada, tetap beritakan kabar baik. Ada pengharapan dalam Yesus, ada keselamatan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, ini dua hal. Yang pertama, seluruh dunia dengar Injil. Dan yang kedua adalah, di antara orang yang mendengar Injil itu, ada yang percaya, ada yang menerima Yesus. Jumlah orang yang selamat digenapi. Sekarang yang ketiga, jumlah orang yang sempurna genap. Saudara-saudara, itu ditulis dalam Wahyu 14 ayat yang pertama. Kita tidak usah baca ayat ini. Saudara, jumlah yang sempurna genap. Setelah orang dengar Injil, setelah orang membuka hatinya menerima Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya dia akan harus terus bertumbuh. Oleh pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, tumbuh rohaninya menjadi dewasa. Bahkan bukan hanya dewasa secara rohani, orang-orang ini mencapai satu tingkatan, yaitu sempurna. Mari katakan sama-sama saya, sempurna. Saudara-saudara, jumlah orang yang sempurna genap. Ini berhubungan dengan pengajaran. Kalau angka yang pertama dan angka yang kedua, penginjilan. Angka yang ketiga, jumlah orang yang sempurna genap. Ini hubungannya dengan pengajaran. Gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, harus ada penginjilan dan harus ada pengajaran. Kita bukan hanya menginjil, tapi ada pengajaran untuk membuat seluruh jemaat menjadi dewasa. Bukan hanya pengajaran, tapi menginjil juga. Menginjil supaya banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Jadi gereja yang sehat menginjil dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada jemaatnya dan seluruh umat Tuhan
yang digembalakannya. Kiranya Bapak Ibu dimanapun berada, terus memberitakan Injil. Dan jangan lupa bertumbuh secara rohani sampai saya dan saudara-saudara sempurna. Injil Matius dikatakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna." Matius 5 ayat yang ke-48. Jadi 3 angka ini harus digenapi, baru Tuhan datang. Nah, seperti tema kita pada hari ini yaitu berjaga-jagalah. Tadi kita sudah melihat rupa langit, kamu tahu. Tanda zaman banyak nggak tahu. Tapi sekarang tadi kita bisa melihat tentang 3 angka yang harus digenapi. Dan angka-angka ini terus bertambah-tambah, saudara-saudara. Tuaian luar biasa. Ada banyak orang yang membuka hatinya terima Yesus. Dan orang bertumbuh, bergairah untuk makin mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang dewasa. Dan bukan hanya dewasa, tapi beberapa orang yang karena pengajaran yang murni, pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, dia tumbuh rohani dan akhirnya menjadi sempurna. Nah, kita semua harus berjaga-jaga. Mari katakan sama-sama saya, berjaga-jaga. Saudara, berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Berjaga-jaga ini gak sama seperti orang sedang rileks menunggu umpannya dimakan oleh ikan. Atau orang sedang mancing kemudian menunggu, bukan itu. Berjaga-jaga ini bukan seperti orang yang ada di bandara menunggu pesawat terbang. Berjaga-jaga menunggu pesawat terbang. Kapan berangkat? Kapan dipanggil untuk masuk? Saudara-saudara, bukan itu. Berjaga-jaga itu apa? Berjaga-jaga itu adalah siap. Sekali lagi, siap menghadapi ujian besar. Saya dan saudara-saudara semua harus mempersiapkan diri menghadapi ujian. Enggak bisa enggak. Ujian harus kita lewati. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan ayat 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berjaga-jaga itu siap menghadapi ujian, bahkan ujian yang besar. Saudara-saudara, nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap ketika ujian yang besar itu datang? Ujian yang bagaimana, Pak? Penderitaan, kesukaran. Dan kita tahu kesukaran akhir zaman makin lama makin bertambah-tambah. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kesukaran akan bertambah-tambah. Anda dan saya harus siap menghadapi ujian besar. Ujian iman. Ujian kepercayaan kita kepada Tuhan. Ujian pengharapan kita kepada Tuhan. Ujian tentang kerendahan hati kita.
ujian tentang kejujuran, bahkan ujian yang besar-besar akan terjadi. Saudara-saudara, kalau kita melihat beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami ujian yang gak sedikit loh. Itu yang namanya Ayub, Bapak Ibu Saudara, ujian yang luar biasa. Hartanya habis, ludes, ternaknya semua habis. Ada yang dirampok, ada yang kena bencana, ada yang dibunuh, karyawan-karyawannya, saudara-saudara. Anak-anaknya Ayub 10 mati. 10 anak Ayub 10 semuanya mati. Jadi dalam satu hari bercacar 10 peti mati. Wah, itu ujian yang besar. Itu ujian yang berat. Tubuhnya luka-luka gatal dari atas sampai ke bawah. Untuk menggaruk dia harus pakai alat tembikar untuk garuk itu semua. Lecet, luka, gatalnya luar biasa. Istrinya berkata, Ayub, hujat Allahmu lalu matilah kamu. Istri yang disayang seperti itu, kemudian dia berkata kepada suaminya, suruh mati, saudara-saudara. Itu ujian yang berat buat Ayub. Tapi Ayub lulus. Ujian yang berat buat Abraham. Ujian yang berat buat Yusuf. Ujian yang berat akan datang dalam setiap hidup kita. Persiapkanlah diri saudara. Bukan menjadi kanak-kanak rohani terus, tapi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa, bahkan sempurna. Haleluya. Itu berjaga-jaga. Kemudian berjaga-jaga itu adalah dapat mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Mari kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 5. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Orang yang berjaga-jaga bisa mempergunakan waktu. Efesus 5:16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Gunakan waktu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk diisi dengan sebaik-baiknya, bukan disia-siakan, atau bukan waktu ini dipakai untuk mencemplungkan diri dan melakukan hawa nafsu, melakukan hal-hal yang Tuhan gak suka. Bukan. Waktu kita pakai, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau setika carilah perkara-perkara yang di atas. Masih banyak orang Kristen yang gunakan waktu-waktunya
dengan sia-sia. Bahkan dia pakai untuk melasatkan keinginan daging dan hawa nafsu. Melawan Allah, melakukan kehendak yang jahat. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, para pemirsa sekalian, umat Tuhan dimanapun berada, mari gunakan waktu yang ada pada hari-hari ini untuk makin dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Orang yang berjaga-jaga dia bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang punya cara hidup yang baru. Saudara-saudara, yang lama lenyap, yang baru terbit. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau Anda dan saya ada di dalam Kristus, Anda adalah ciptaan baru, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hiduplah dengan cara baru. Hiduplah dengan sifat yang baru, tabiat yang baru, tabiat ilahi. Hiduplah menuruti kehendak Allah, kehendak Roh Kudus, bukan hawa nafsu, bukan daging. Haleluya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang bisa hidup dengan cara yang baru, terus hidup dengan cara baru. Bukan seperti kerbat kulit yang lama, tapi kita semua menggunakan kerbat kulit yang baru untuk anggur yang baru itu. Anda harus berubah, saya harus berubah, berjaga-jaga, berubahlah sifat, tabiat, karakter ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari saudara-saudara, hiduplah dengan cara yang baru. Kita melewati batas minimal. Sekali lagi, pada akhir zaman jangan terus kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani kadang-kadang ngambek. Kadang-kadang berkata, Tuhan, kok Tuhan gak tolong saya? Ya udah, saya tinggalkan Tuhan. Ditolong gak ditolong, diberkati gak diberkati, tetap saya dan saudara iring Tuhan, setia bahkan sampai ke akhir. Saudara-saudara, inilah berjaga-jaga. Poin yang berikutnya, saya akan tunjukkan perlengkapan umat Tuhan untuk berjaga-jaga. Yang pertama, kita punya persediaan minyak. Seperti 5 gadis yang bijaksana, Bapak Ibu. Ada 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Pelitanya sama-sama menyala. Tapi bedanya, yang bijaksana, dia punya persediaan minyak. Yang bodoh gak punya persediaan minyak. Pelitanya nyala, persediaan minyaknya gak ada. Apa itu persediaan minyak? Urapan dari Roh Kudus. Hubungan dengan Tuhan terus harus dijaga. Bukan cuma pelitanya menyala, terus dipelihara. Jam-jam doa saudara bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bukan hanya disibukkan dengan hal-hal jasmani yang selesai sampai kubur,
Tapi saudara mulai membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Punya persediaan minyak. Diam-diam berdoa. Diam-diam terus hubungan dengan Tuhan. Diam-diam terus mencari wajah Tuhan. Saudara-saudara, marilah umat Tuhan. Diam-diam jangan buat yang jahat, dosa yang sembunyi. Tapi diam-diam hubungan dengan Tuhan. Tambah terus urapan. Tambah terus minyak. Tambah terus minyak yang baru terus. Urapan terus turun dalam hidup kita. Jangan gak pedulikan ini. Jangan merasa pelita saya nyala. Saya masih tetap melayani di tengah-tengah pandemi. Tapi Anda lupa untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Roh Kudus, buka mata kita, celikkan kita. Yang berikutnya saudara-saudara, pada hari-hari ini kita harus mendapatkan kelimpahan firman Tuhan. Bukan hanya firman yang cukup saja buat kita, tidak. Limpah dengan firman Allah. Mari katakan sama-sama saya, limpah dengan firman Allah. Amin. Firman Allah yang murni. Kita penuh dengan firman. Limpah. Bukan hanya firman yang cukup saja. Tapi firman yang limpah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya mesti mempelajari firman Allah. Membaca firman Allah tiap hari. Roh Kudus akan tolong kita, membawa kita kepada kebenaran. Sekali lagi pada akhir zaman, pada kondisi di mana kita harus berjaga-jaga, bukan firman Tuhan yang secukupnya, tapi limpah. Sampai limpah. Saudara masih ingat apa yang limpah dalam hati akan keluar lewat mulut saudara-saudara. Kalau hati saudara limpah dengan firman Allah, maka yang keluar dari mulut saudara adalah firman Allah. Wow. Coba kita lihat apa yang sering keluar dari mulut saudara masing-masing. Kalau saudara limpah firman, keluar firman. Menasehati orang, menuntun orang, menjadi berkat buat orang. Firman menguatkan, firman yang menasehati, firman yang membangun. Kita bisa lihat apa yang keluar dari mulut kita. Maki-maki, persungutan, atau fitnah, atau berita hoax, atau sebaliknya firman. Mari umat Tuhan, biar firman itu terus limpah dalam hidup kita. Enggak cukup kalau hanya secukupnya saja. Tapi berjaga-jaga itu limpah firman. Haleluya. Yang ketiga, saudara harus terus bertumbuh di dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Tumbuh. Kita nggak bisa individualisme sendiri, hidup sendiri. Alkitab mengajarkan tentang kesatuan. Alkitab mengajarkan tentang kesatuan tubuh Kristus. Sebagai gereja nggak bisa gereja sendiri, bersekutu dengan gereja-gereja yang lain. Tapi marilah dimulai persekutuan itu dari keluarga saudara, kemudian dari sesama saudara-saudara seiman yang Anda kenal. Ini persekutuan yang terus menerus dipelihara. Kadang-kadang saya menasihati saudara-saudara, beberapa orang saudara, kita ini cuma 5 orang, cuma 6 orang.
kalian cuma 5 orang, 6 orang, gak bisa rukun. Sama-sama mau masuk sorga, sama-sama keras kepala, sama-sama mempertahankan pendapat. Ganti itu, limpah pengampunan dan bersekutu satu dengan yang lain. Dalam persekutuan yang manis, kalau enggak diusahakan gak bisa. Sama-sama nanti masuk sorga, sama-sama nanti punya tujuan yang sama. Berubahlah, bina persekutuan dalam tubuh Kristus dengan manis. Ini penting saudara-saudara. Ini sangat penting buat kita. Anda gak bisa individualis. Oleh sebab itu pada hari-hari ini, kesempatan yang luar biasa kita mungkin pakai. Bersekutu satu sama lain, pakai Zoom, pakai Google Meet, saudara-saudara. Terus bersekutu dengan baik. Di dalam gereja, antar keluarga. Keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan terus saling dikuatkan satu dengan yang lain. Dalam persekutuan yang manis. 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, limpah dengan pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, limpah dengan firman Allah. Yang ketiga, persekutuan tubuh Kristus. Anda harus pelihara itu. Rupa langit kamu tahu, tanda zaman gak tahu. Tapi hari ini mari kita belajar. Kedatangan Tuhan tanggalnya gak ada yang tahu. Tapi tanda-tandanya kita bisa mengetahui dari firman Allah. Kapan kesempatan yang lain saya akan ceritakan tentang tanda-tanda zaman dengan lebih lengkap. Tanda zaman Anda harus lihat. Israel, apa yang terjadi hari-hari ini? Bagaimana kegerakan juga orang-orang yang percaya di seluruh muka bumi. Firman yang begitu limpah, ini tanda zaman. Kesulitan, keuangan, ini tanda zaman. Kabar-kabar teruk perang, ini tanda zaman. Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Berjaga-jagalah. Tanggal tidak tahu, tanda-tanda harus tahu. Tanggal Tuhan datang tidak mengerti, tanda-tanda harus saudara mengerti. Oleh sebab itu, tetap berjaga-jaga. Di akhir khotbah ini, saya mau mengajak seluruh umat Tuhan menyanyikan satu pujian. Zaman sekarang, berjagalah, lihatlah dunia yang sedang bergelora. Terdengarlah sini sana. Ada banyak kabar yang menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Lihat tanda-tanda zaman, berjaga-jagalah. Gunakan waktu yang ada. Pakai kesempatan bukan untuk daging dan hawa nafsu, tapi mencari Tuhan. Tambah pengurapan, makin indah, menyenangkan Tuhan. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora. Terdengarlah sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari katakan sama-sama. Zaman sekarang, berjaga
saudara-saudara pada hari ini, pada saat Anda mendengar firman Allah ini, Anda mau merubah sikap hidup selama ini santai, selama ini gak mau peduli, selama ini hidup sembarangan, gunakan waktu dengan sia-sia. Tapi hari ini, ketika saudara dengar firman Allah dan saudara mau, Tuhan, aku mau hidup berjaga-jaga seperti firman-Mu mengatakan berjaga-jaga. Kalau saudara mau, letakkan tangan kanan di dada, nyanyi sama-sama saya. Katakan dengan sungguh-sungguh. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengar di sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Satu kali lagi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengar di sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Bapa di sorga, Engkau melihat semua umat-Mu, bahkan kami yang mau mengambil keputusan untuk hidup berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kami akan memperbarui sifat kami, tabiat kami, perilaku kami, pikiran kami. Kami akan menjadi seperti Kristus. Tolong kami, berikan kekuatan buat kami. Roh Kudus dan firman Allah, bekerjalah dalam hidup kami, dalam hidup seluruh umat-Mu dimanapun berada. Inilah kerinduan kami, Tuhan, untuk hidup berjaga-jaga, bukan menuruti daging, bukan menuruti hawa nafsu, bukan menuruti hal-hal yang jahat, tapi kami hidup mau menyenangkan hati-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh umat-Mu. Dalam kerinduan kami, Tuhan yang akan tolong kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari saudara-saudara kita berdoa pada hari ini. Kembali kita berdoa buat bangsa kami, buat negara Indonesia, buat kota-kota tempat di mana kita tinggal, supaya lawatan Allah terjadi. Ada banyak jiwa yang boleh dituai, supaya Tuhan tolong negara dan bangsa kita bisa keluar dari segala macam kesukaran-kesukaran ini. Mari angkat doa saudara. Shikara tabata karamaka shekebete kere batakara batakara shekebete kere lama-lama lama-lamanya. Oh, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau lawan bangsa kami, Engkau pulihkan negara kami, Engkau memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Engkau tolong Indonesia, Engkau lawan Indonesia, berkati Indonesia. Jiwa-jiwa dituai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak. Mari seluruh umat Tuhan dimanapun berada, ucapkanlah terima kasih sama Tuhan. Buka mulut saudara dan bilang terima kasih sama Tuhan.
Buka mulut saudara, bilang terima kasih sama Tuhan. Dimanapun Anda berada, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada penghujung ibadah ini, hamba-Mu berdoa, turunkanlah berkat-Mu ke atas seluruh umat-Mu. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Bila kesakitan yang menimpa aku, Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya ibadah pada hari ini boleh memberkati saudara-saudara semua. Dan ketika saudara menerima berkat Tuhan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan channel ini kepada saudara-saudara yang lain. Lewat kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas support, dukungan, doa dari saudara-saudara sekalian, dan juga persembahan yang saudara telah berikan. Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati saudara semua. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api